Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alal muslimina 'idul fitri ba'da siyami Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-mulkul 'azimul akbar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu asy-syafi'i fil mahsyar. Nabi qad ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi alladhi adhaba 'anhum rijsa wa tahja. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah wa syukrillah ala nikmatillah. Hari ini kita semua telah selesai melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan, sekaligus melaksanakan ibadah sunnah yang ada di dalamnya. Selanjutnya, apa yang harus kita perbuat? Idul Fitri bukan seperti turnamen sepak bola atau kompetisi lomba yang kemenangannya harus dirayakan dengan euforia dan penuh kebanggaan. Kemenangan Idul Fitri adalah ketika kita berhasil meraih kematangan emosional dan sosial setelah 1 bulan penuh digembleng dan dididik di madrasah Ramadan. Secara spiritual, selama Ramadan umat Islam telah melaksanakan serangkaian ibadah, mulai dari puasa sampai dengan ibadah-ibadah sunnah yang ada di dalamnya, seperti sholat tarawih, tadarus, serta ibadah-ibadah sunnah lainnya. Sudah seharusnya jika melalui bulan suci ini dengan maksimal dan melaksanakan beragam amalan di dalamnya, maka kita merasakan kebutuhan dan pencapaian spiritual setelah bulan suci ini terlalu. Terkait puasa inilah Allah menegaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 183, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan
atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Coba kita cermati ayat ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan bahwa tujuan melaksanakan ibadah puasa adalah untuk melahirkan hamba-hamba yang bertakwa, yaitu orang yang mematuhi segala bentuk perintah agama dan menjauhi semua larangan-larangan agama. Itu baru dengan puasanya saja. Bagaimana jika kita mengamalkan beragam ibadah sunnah di dalam? Tentu kita akan menyentuh titik kematangan spiritual yang lebih baik lagi. Inilah yang dimaksud dengan sebuah pencapaian spiritual. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah. Lalu apakah jika kita sudah melakukan banyak ibadah selama Ramadan itu sudah selesai begitu saja? Apa cukup itu saja? Tidak, saudara-saudara. Kita harus menanamkan prinsip khauf dan roja. Khauf adalah kekhawatiran apakah ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau tidak. Sementara roja ini adalah sikap optimisme kita bahwa Allah dengan sikap kasih sayangnya pasti mau menerima ibadah-ibadah kita. Saat Ramadan berlalu, kita pun harus menerapkan dua sifat ini. Sifat yang saya maksud tidak lain adalah khauf dan roja. Secara proporsional, secara berimbang. Orang yang ibadahnya tidak didasari oleh sifat khauf akan terlalu percaya diri dengan ibadah yang telah dilakukannya, sehingga dikhawatirkan merasa cukup hanya dengan ibadah yang dilakukan itu saja. Sementara sifat roja ini diperlukan agar kita tidak putus asa. Sifat roja ini dilakukan dengan rasa optimis bahwa Allah menerima ibadah yang kita sudah lakukan, sebab Allah itu sesuai dengan prasangka hamba-Nya. Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menyatakan bahwa setiap selesai berbuka puasa, seyogyanya kita merasa khawatir sekaligus menaruh harapan pada Allah. Khawatir jangan-jangan ibadah kita tidak diterima, juga berharap agar Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat menerima ibadah puasa kita. Sebab kita tidak tahu apakah puasa kita ini diterima sehingga termasuk hamba-hamba yang dekat di sisi Allah, atau sebaliknya ditolak sehingga kita termasuk hamba yang mendapat murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sikap seperti ini harus diterapkan setiap selesai melakukan ibadah apa saja. Itu pikiran dari Imam Ghazali. Orang yang sudah beribadah maksimal saja tidak boleh berbangga diri dan selalu percaya diri pada amalannya. Apalagi kita yang ibadahnya biasa-biasa saja, pas-pasan saja. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd.
Masih kaum muslimin, kaum muslimat, puasa bukan hanya ibadah spiritual. Puasa ini juga merupakan ritual keagamaan yang mendidik kepekaan sosial pengamalnya kita semua. Saat kita berpuasa, sebagaimana kita ditegaskan oleh Syekh Izzuddin bin Abdissalam, sejatinya kita sedang digembleng agar memiliki rasa empati tinggi, bisa merasakan apa yang dirasakan orang lain. Sebab orang yang berpuasa akan merasa betapa payahnya menahan lapar dan haus selama kurang lebih 13 jam dalam kita berpuasa. Dengan pengalaman demikian, kita akan sadar bahwa seperti inilah nasib saudara-saudara kita yang hidupnya berkekurangan, yang untuk mencari sesuatu masih saja harus memeras keringat. Barangkali lapar dan haus kita akan terhenti, akan terobati sewaktu maghrib kita. Tetapi saudara kita yang hidup dengan ekonomi yang sangat rendah boleh jadi merasakan lapar sepanjang hayatnya. Bahkan seringkali untuk makan besok saja mereka tidak tahu harus cari kemana. Saat Idul Fitri sudah tiba, sudah seharusnya kita mencapai titik empati, sehingga karena sudah melalui hari-hari berpuasa selama 1 bulan ini, namun sayang, kadang kita sendiri justru terlalu larut dalam kegembiraan yang kita sebut dengan hari kemenangan, berasik ria, menerima THR, memakai baju baru, menikmati hidangan spiritual, hidangan spesial di Idul Fitri, berkumpul dengan saudara-saudara yang masih hidup dengan kedua orang tuanya, dan sejumlah keceriaan lainnya. Seringkali kita lupa bahwa di hari kemenangan ini boleh jadi masih ada saudara-saudara kita, jangankan menerima THR, pekerjaan dengan gaji tetap saja tidak punya. Jangankan menikmati hidangan ketupat lengkap dengan opor ayamnya, untuk makan sehari-hari saja harus mengetuk pintu dari satu tetangga ke tetangga yang lain. Juga mereka sudah tidak memiliki keluarga, terutama yang tertimpa bencana seperti yang kita tahu bersama di Ngawi, di Grobogan, di Solo, di Jogja, di Gunung Kidul, banjir melanda tepat di 1 hari, 2 hari kemarin. Kita bisa bayangkan apa yang mereka rasakan. Kita tentu ikut prihatin dengan kondisi yang mereka hadapi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mari renungi kembali momen suci ini. Sudahkah kita merasakan hari kemenangan ini dengan meraih nilai-nilai kemenangan yang seharusnya, kemenangan yang bukan karena kita telah finish melewati jalan terjal Ramadan, tetapi kemenangan sesungguhnya yang tidak saja berupa kematangan spiritual, melainkan juga pencapaian kepekaan sosial terhadap sesama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahil hamd. Masih muslimin rahimakumullah.
Puasa sendiri sejatinya representasi dari sejumlah ibadah yang ada. Sebab sebagaimana puasa, ibadah-ibadah lain juga memiliki semangat spiritual dan sosial yang harus kita raih kedua-duanya. Sibuk mencari pencapaian spiritual saja, tapi mengabaikan aspek sosialnya, hanya akan membuat kita buta terhadap lingkungan sekitar kita. Sebaliknya, terlalu sibuk dengan aspek sosial saja, mengabaikan sisi-sisi ritualnya, hanya akan membuat kita jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari satu hadis yang diriwayatkan Al-Hakim, an Abi Hurairah qala, ya Rasulullah, fulana tasumun nahar wa taqumul lail wa tu'adhi jironah wa qala ya fitnah. Fulana tusalli maktubah wa tasaddaqu bil umuri min wala tu'adhi jironah qala iya fil jannah. Yang artinya Bapak Ibu sekalian, diriwayatkan oleh Abu Hurairah, dia berkata, sekelompok sahabat bertanya, wahai Rasulullah, ada seorang perempuan ahli puasa dan ahli ibadah malam, tapi dia masih suka menyakiti tetangganya. Bagaimana pendapatmu ya Rasulullah? Rasul menjawab, dia akan masuk neraka. Mereka bertanya lagi, ada pula seorang perempuan yang hanya menunaikan sholat 5 waktu, bersedekah dengan hanya sepotong roti, sepotong keju, dan dia tidak menyakiti tetangganya. Bagaimana pendapatnya Rasulullah? Rasul menjawab, dia akan masuk surga. Dari hadis ini dapat kita pahami bahwa sholat yang merupakan tiang agama saja tidak menjamin kita masuk surga. Jika kita masih berbuat buruk kepada tetangga kita, kepada sesama manusia, apalagi kepada kedua orang tua kita. Masyiral muslimin wal muslimat rahimahumullah, demikianlah khutbah Idul Fitri yang saya sampaikan. Semoga di momen kemenangan ini membuat kita merasakan kemenangan yang hakiki, kemenangan yang tidak saja menandai kita telah merampungkan 1 bulan untuk berpuasa, tetapi juga telah mencapai kemenangan spiritual dan sosial yang sesungguhnya. Taqabbalallahu minkum, Allahumma barik lana fi bayyidina wa 'anhu 'alaina a'lama aqidah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum in kuntum a'da'a fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'mati ikhwanihi wa kuntum 'ala minha adzalika yuhillahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun.